sebetulnya problem bukan hanya di Kota Pekalongan, tapi hampir di seluruh Indonesia. Tapi lewat progres pembangunan, lewat program, lewat mesin-mesin yang kita datangkan, mudah-mudahan ini bisa tercapai sampai dengan deadline-nya bulan November yang mudah-mudahan bisa kita Polisian Kertoharjo ya nanti akan tersebar di TPS 3R yang memang sudah siap. Ini Pekalongan kedatangan insenerator baru Pak, ini nantinya akan ada berapa insenerator Pak di Kota Pekalongan? Yang sudah ini 3, yang nanti perubahan. Kalau sisa pembakaran Pak, nanti digunakan seperti apa Pak? Ya sisa pembakaran tadi ada untuk. Assalamualaikum Bro. Ini kita berada di Motah 31 yang berada di Kota Pekalongan. Nah, tuh ramai banget di sana. Ayo, ada apa ini? Ayo. Ya. Ini saya jelaskan dulu. Hari ini itu mau ada pelatihan pembuatan ini ekoenzim. Ya, jadi pengolahan sampah organik. Ya, nanti ada wali kota Pekalongan bersama ibu wakil kota Pekalongan nanti datang ke sini. Nah, ini kita bisa lihat ke sana ya. Coba. Ya. Ini lagi beroperasi juga ini Motah. Motah ini juga lagi beroperasi. Nah, tuh. Ini Pak Kadis. Nah, tadi barusan saya pencet dulu soalnya Pak Kadis Dirha ini sudah datang ya beserta rombongannya. Ini kurang lebih tamunya 100 ya, beserta pengurus atau pengelola TPS 3R yang berada di Kota Pekalongan. Nah, nanti kita tanya-tanya dulu ya. Soalnya saya mau ke sana malu ini. Ya. Jadi ini pembuatan ekoenzim dari kita training, ternyata mau mengundang seluruh ini apa namanya? PKK dan pengelola TPS 3R ya. Lu ngapain lu? Lu ngapain? Kopi. Oh, lu belum ngopi? Belum ngopi, belum makan, belum sarapan. Aku ini mau konten, tapi banyak orang kayak gini bau banyak. Asa malu aku mau ngomong-ngomongnya. Nggak usah malu, ngaku. Kan kita kan konten kreator yang tidak tahu malu dan tidak mau malu. Belum. Ini kita ada acara apa ini hari ini? Ya, ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, sorry. Yang akan dihadiri oleh Wali Kota Pekalongan dan wakilnya. Nah, apa pelatihannya? Pelatihan pemanfaatan limbah buah busuk dan organik hasil limbah rumah tangga. Nah, ya kan? Nah, kalau diolah dan pemanfaatannya, yakni diolah itu menjadi salah satu cairan yaitu POC, pupuk organik cair. Pupuk organik cair yang namanya itu ekoenzim. Pupuk organik cair. Ya, pupuk organik cair, ekoenzim. Berarti nanti ini semuanya ini dikasih tahu sama ya Tak warai kabeh. kabeh. Ben pinter, ben rano, saya numpuk nang dalan. Ini baru di sini. Kita kan training ekoenzim, training pembuatan pupuk organik itu biasanya kan cuma training sama operator. Cuma 3 orang, 4 orang. Nah, ini sama Pak Kadis kemarin saya undang langsung 26 TPS bolo. Apa ramudeng nih kotanya. Tapi Motah ini jalan. Ya jalan lah. Kita ini kan ini hari ketiga kita pelatihan. Dari hari Minggu, hari Senin, sekarang hari Selasa kan. Hari Selasa ini hari ketiga kita pelatihan ngegembleng, ngegojlok, menaikkan mental teman-teman yang ada di TPS supaya tahu nih sampah kalian. Yang tadinya biasanya kan cuma ngambil dari warga, naikin ke piar atau naikin ke gerobak, terus naikin ke truk. Nah, sesudah dari truk mereka itu nggak tahu. Dibuang ke TPA itu seperti apa? Mereka nggak tahu. Nah, kita ajarkan di sini. Jadi tidak ada yang terbuang, semuanya jadi uang. Wah, ini gue bisa lihat nggak sih? Itu Motah lagi beroperasi apa enggak? Jangan dulu. Soalnya banyak orang gitu. Jangan dulu. Ya saya dari jauh lah. Dari jauh boleh. Bentar lagi mau masukin. Kalau refill aja, kita ngintip aja dulu. Kalau misalkan kita terlalu mencolok, takutnya disorakin. Oh iya.
Oke. Oke. Nah, kalau ntar refill, nah baru kita lihat. Iya. Nah, Jadi itu, gitu. itu Pak Kadisnya tuh udah datang. Iya, Pak Kadis. Oh, itu si Sandi tuh. Yo, maju. Tuh, dari sini aja. Maju aja, mesin cacang. Iya. Lagi beroperasi bolo, ternyata bolo. Ruame kayak gini loh, Yo mohon maaf yo, bolo-boloku ruame kayak gini. Alhamdulillah antusiasme. Ya. Nah, ini udah disiapin untuk bahan-bahannya pembuatan ekoenzim. Ya. Nih, itu sampahnya. Ternyata lagi beroperasi bro. Ya, sampahnya sudah disiapkan. Ya. Oh ini disemprot apa ini? Ini nanti kita bisa tanya-tanya ini. Ini barusan ini nyemprot apa ini? Apinya mantap. Ini bisa tanya-tanya kita ya. Lagi nyemprot apa ini? Takutnya nyemprot BBM atau nyemprot solar ya. Ini kita bisa tanya-tanya nanti sama trainer kita, Mang Sandi. Wah, ini lokasinya loh, belum. Ini di sini lokasinya. Bawahnya. Oh, ini udah persiapan semuanya. Oh, ini udah ada apa? Kolam ikan. Nanti bikin maggot juga ditaruh di sini. Kemungkinan maggotnya udah jalan kok kemarin. Saya lihat juga. Ya. Wah, ini persiapan pembuatan apa, guys? Ini guys, pembuatan apa ini? Pembuatan apa? Ekoenzim. Kamu jangan malu-malu. Ya Allah. Ini ekoenzimnya yang sudah disiapkan. Nanti juga diajarin untuk pembuatannya. Tuh banyak peserta nih. Tuh, nih bro. Ya, pelatihan pembuatan pemanfaatan ekoenzim. Tuh banyak. Persiapannya seperti apa, Bu? Persiapannya seperti apa ini? Alhamdulillah nih hari ini persiapan dengan hadirnya Pak Wali Kota dan Bu Wali Kota. Pertama untuk memperlihatkan mesin motah insinerator dan kegunaan dan maksimalnya. Kedua kita ajarkan ekoenzim, bagaimana semua TPS bisa mengelola sampah organiknya dengan baik. Banyak banget orangnya, saya mau bikin konten malu-malu saya. Gak usah malu-malu. Ini seluruh TPS, 23 TPS di Kota Pekalongan. Pak Kadisnya memang luar biasa. Pak Kadisnya. Iya. Ganteng rapi Pak Kadis hari ini. Iya, ganteng hari ini nih, ganteng banget. Iya. Sampai tersilap tadi. Kan harus tetap paling ganteng. Satu lagi, ada Kolonel. Dia koordinator motah, kemudian dia sebagai Pagasus Panglima TNI juga di bidang lingkungan hidup. Ya. Terus ada satu lagi Bu, Ya. itu si Obos sudah datang. Direktur kita datang juga hari ini. Alhamdulillah. Nyetir sendiri bisa. Wah, nyetir sendiri mantap. Ya, kita suka Oh, tadi sama Pak Robi kayaknya Bu. Oh, enggak sama anaknya kayaknya. ya. Di dalam. Keren ya, Ya. Pak Bos kita Ya. langsung hadir di sini. Oke, boleh. Ini sambil kita tanya-tanya tadi. Pak Trainer. Tadi aku melihat lu nyemprotin apa? Nyemprotin solar apa nyemprotin apa? Itu ekoenzim. Mana? Dibawa sama si bapak pemilihan tuh, dibawa ke dalam. Bukan solar atau bukan bensin kan? Bukan lah, masa solar toh. Keren aku BBM atau solar gitu. Aduh, siapa itu yang nganggap solar? Aku dari jauh. Masa Hari ini digas ya. digas toh. Digas ini sampahnya. Semangat boleh ya. Nah, ini udah pada ngumpul semuanya, baru datang. Ini kayaknya Pak Wali Kota Pekalongan.
sudah ke sini. Bapak Ibu sekalian, ke depan pengelolaan sampah sesuai arahan Bapak Wali Kota itu akan memberdayakan masyarakat. Jadi akan melibatkan masyarakat melalui kelompok-kelompok swadaya, melalui paguyuban-paguyuban untuk terutama yang pertama itu mengkoordinir pengumpulan dan pengangkutan sampah. Dari mana? Dari sumber-sumber penghasil sampah, dari rumah tangga, dari pabrik, dari sekolah. Itu harapannya bisa dilakukan oleh para kelompok swadaya, para paguyuban masyarakat, atau para petugas jasa angkut sampah, baik yang mandiri ataupun yang dikoordinir melalui satu lembaga. Kemudian para paguyuban atau kelompok swadaya ini nanti membawa ke tempat-tempat pengolahan sampah seperti ini. Nah, di situ, jadi nanti Pemda, Pak Wali akan menyiapkan tempat-tempat pengolahan sampah ini. Kelompok-kelompok swadaya, paguyuban-paguyuban itu mengkoordinir pengumpulan sampah dari sumbernya, dari rumah tangga, dari mana saja yang menghasilkan sampah. Sehingga warga harapannya itu nggak usah membuang sampah kemana-mana. Cukup membuang sampah di depan rumahnya, tetapi bekerja sama dengan para paguyuban, para petugas jasa angkut, dan nanti akan dibawa ke tempat-tempat seperti ini. Pemda lagi menyiapkan tempat-tempat pembangunan seperti ini. Alhamdulillah kita semua bisa hadir pada pagi hari ini di tempat yang sebetulnya sudah lama kita resmikan. Ini tempat sudah lama kita resmikan. Tapi karena Kota Pekalongan ini ada darurat sampah, Kota Pekalongan ini ada darurat sampah, jadi tempat ini difungsikannya untuk lebih. Oke. Bapak Ibu semuanya sebetulnya darurat sampah pada saat tanggal 20 Maret itu ramai. Kota Pekalongan ramai, baik ramai sampah berserakan di mana-mana maupun ramai komen-komen di sosmed yang semuanya menyudutkan saya, Pak Kepala Dinas, dan pemerintah Kota Pekalongan. Nah, ini berjalannya waktu, alhamdulillah ada jalan, ada solusi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sampah ini ya adem ayem lah ya, sudah anu. Nah ini kok ramai lagi masalah sampah. Ada sampah berserakan di jalan, ada sampah buat marka jalan dan sebagainya. Ini ramai lagi. Tetapi saya pantau di sosial media, orang sudah tidak menyalahkan pemerintah 100%, tapi menyalahkan 70% menyalahkan yang buang atau apa ya, masyarakat kok tidak mengelola dengan baik. Dan ini ya masing-masing argumen, saya tidak mau menjat ini salah siapa, ini salah siapa, ini salah kelurahan mana, ini salah kecamatan mana, enggak. Kita harus awasi bersama-sama, kita harus, nggak bisa pemerintah, kalau kita anggap pemerintah sudah melakukan maksimal, masyarakatnya memang yang masih membuang sampah, nah kita di pelintirnya kita menyalahkan masyarakat lagi, bukan menyalahkan. Ayo kerjasama seperti apa. Alhamdulillah progres sebetulnya sudah lumayan dari kita kejar target sampai bulan November ya, kita kejar target sampai bulan November. Progres sebetulnya sudah sangat luar biasa di kita, tetapi itu tadi kendala-kendala masih ada, problem masih ada, kesiapan teman-teman KSM kemarin saya pantau juga ada yang sudah siap, ada yang belum dan sebagainya. Nah ini proses berjalan, ayo seperti apa. Ini mudah-mudahan sudah ada mesin, sudah ready, ini nanti bisa dimaksimalkan. Terus ada pelatihan tentang apa nih, ekoenzim ya, ekoenzim ini juga sangat luar biasa. Metode-metode maupun obat-obat maupun teknologi keterkaitan penanganan sampah ini sudah sangat luar biasa. Nanti mudah-mudahan bisa maksimal lah di Kota Pekalongan, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini
para pegiat lingkungan, pegiat sampah dan sebagainya, saya minta jangan bosen-bosen untuk kita memberi contoh cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang masyarakat itu belum maksimal dalam pemahaman pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga. Mungkin kita yang belum maksimal juga bisa. Tapi dilihat dulu jangan sampai terlalu busuk. Kalau terlalu busuk nanti buat kalau terlalu busuk nanti si apa namanya ekonominya nggak tumbuh. Artinya bakteri baiknya nggak bikin ekoenzimnya nggak jadi, artinya gagal. Jadi sampahnya sudah dilihat masih setengah segar bisa dimasukkan ke tong. Jadi pertamanya adalah dipilah dulu sampah-sampah segarnya. Nah, jangan sampai ada plastik. Masukkan seperti ini. Ini sampah segar yang tadi pagi. Jadi dimasukkan saja seperti ini. Semua sampah segarnya dimasukkan. Tapi kalau plastiknya tolong dibuka ya, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada plastik. Jadi harus turun buah-buahan. Nasi bisa Ibu. Tapi tidak boleh nasi langsung dijemur. Ya betul. Kalau dijemur kan dijemur saja, nanti dikasih makan buat ternak. Ya betul. Nah seperti ini. Semudah ini bikinnya Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah juga bisa pakai galon dari tadi dibuang, ini kita bikin engine di rumah. Maksudnya di galon juga bisa di bekas galon aqua, ya. Kalau tidak punya drum, beli bekas mineral kan suka banyak ya. Nah itu juga bisa dipakai. Bekasnya kuras dulu Bu. Betul, boleh. Apapun boleh. Yang penting kedap udara. Yang penting nanti kedap udara dan sering tutup. Ya. Jadi seperti ini kita masukkan seluruhnya, kita masukkan sesederhana ini ya, Ibu, Bapak. Jadi dimasukkan saja seperti ini. Terus nanti jangan lupa kalau sudah bikin ini diberi tanggal kapan kita bikinnya. Kadang-kadang yang tidak jadi itu lupa masih berapa hari ya, kok nggak jadi gitu. Nah itu ya biasanya Bapak Ibu. Takarannya kurang lebih 70% buah. 70% buah. 5 liternya untuk molase. Nah 5 liternya molase. Bapak Ibu kalau tidak ada molase boleh pakai gula merah, boleh pakai gula putih. Ya. 1 kilo. 1 kilo saja. Ya, jadi untuk 7 kilo buah-buahan, gulanya 1 kilo saja. Ya. Oke, kalau molasenya kurang lebih 5 liter ya. Betul. Kalau molasenya kurang lebih 5 liter. Biasanya di pertanian-pertanian itu ada molase. Jadi bisa ya. Atau kalau nggak ada beli gula. Gula putih atau gula merah 1 kilo masukkan. Ini untuk bakterinya. Nah, untuk bakterinya boleh pakai M4, boleh pakai M4-nya, dua-duanya ada yang untuk peternakan, Ini peternakan, ini untuk pertanian. pertanian. Kalau misalkan tidak ada, bisa Ya. boleh pakai Yakult. Boleh pakai Yakult 3 biji. 3 buah. Ya, oke. Jadi sederhana itu ya. Tapi kalau kita sudah pernah punya ekoenzim, untuk tanah berikutnya tidak perlu beli lagi itu pakai ekoenzim ini sendiri, gitu ya, Bapak Ibu. Makanya kalau awalan kerja kita harus ini, begitu sudah punya, begitu tinggal seperempat, tinggal dicampur lagi. Direpil lagi air. Direvisi lagi saja. Repil air. Iya. Iya, betul Ibu. Repil air lepas gula. Tambah gulanya. Harus ditambah gulanya. Menyesuaikan. Penuh aja. Penuh aja full penuh. Jadi kalau nanti tinggal seperempat, Ibu langsung ditambahkan aja diulang. Ditambahkan lagi, tambahkan gula lagi, tambahkan air, tutup lagi. Jadi nggak ini Ya. ini nggak bisa dipakai lagi. Jadi itu EM4-nya nggak usah dipakai lagi. Ini satu botol. Kalau untuk 1 drum. Untuk 1 drum ini 1 botol. Iya. Iya, mau pilih yang mana bisa. Oke. Airnya Satu full. mineral ini cuma setengah gelas, Bu. Kalau mineral ini paling EM4-nya cuma setengah gelas saja. Kalau pakai mineral ini atau bekas galon ini ya, teman-teman nanti. Nah, tapi jangan lupa, pokoknya harus tertutup rapat. Nah, untuk menghilangi untuk
silakan, kan dia akan memunculkan gas, betul. Nah takutnya kan meledak. Nah gas ini kita pakai, nanti kita bagi ya, contohnya bagi ini ada berapa ya, ada 30 lah ya, kurangnya akan saya bagi. Biar nanti rekan-rekan semua bisa beli di sini. Jadi ini untuk L-nya, untuk nanti ini juga bisa di galon. Kemudian saya akan kasih juga selang ikan. Ya, nah yang utama adalah ini, sama ini jangan sampai kembali. Jadi kalau hanya untuk udara keluar saja. Kan kalau kita bikin ekojim tidak boleh ada udara masuk. Ya nanti kalau udara masuk maka akan gagal ekojimnya, akan membusuk. Jadi makanya ini coba pinjam. Nah ini kurang lebih ini juga ada di tempat ikannya. Nanti saya akan bagi buat ibu-ibu semua sama contoh ekojimnya boleh ya. Ini akan saya bagi. Ini cara pakainya nggak boleh terbalik. Ditiup aja Bu. Kalau yang mampet nggak bisa ditiup, berarti itu yang ada di dalam. Kalau yang bisa ditiup itu yang di luar. Jadi gini. Ini nggak bisa berarti di dalam. Kalau ini bunyi, ya nanti dia akan bunyi. Yang lipstiknya aja, lipstiknya di atas aja. Ini kan kayak lipstik. Ini kan kayak lipstik nih, yang lipstiknya di luar. Ini bentuknya kayak lipstik, yang lipstiknya di luar. Kurang lebih seperti itu ya. Ini semuanya pada riba. Banyak yang dipertanyakan tuh, banyak yang ditanya. Alhamdulillah tuh, sampai Mang Yadi itu sekarang udah jadi artis bosku. Alhamdulillah tuh, banyak banget yang mau ditanyakan prosesnya seperti apa, istimewa. Nah ini udah selesai ya, Pak Wali Kota masih di sana ngobrol sama ini perangkat-perangkat ya, pimpinan pusat ya. Nah ini udah selesai, tadi sudah melihat cara pembuatan ekoenzim, terus melihat langsung operasional mota ya kan. Nah gitu ya. Nah ini mau wawancara dulu sebentar. Berdiri aja Dek, jangan gitu. Gimana Pak Wali terkait hari ini seperti apa Bapak? Ya ini di TPS 3R Rejo ya, kita ada pelatihan ekoenzim sekaligus ini ada praktek mesin ya, mesin pembakaran sampah insinerator. Ini sebenarnya sudah sangat luar biasa. Abunya juga sudah bisa buat batako, tadi sudah di paving block ya, sudah di demo juga. Ini sebenarnya pengelolaan sampah maupun progres kita dari pemerintah Kota Pekalongan tentang pengelolaan sampah ini sangat luar biasa. Dan kita pakai mesin insinerator dari Kota dari Bandung. Ini sudah sangat luar biasa. Ini ayo masyarakat semuanya buang sampah, kelola sampah di rumah, atau kalau buang sampah ya di TPS 3R, kalau nggak di CPST, atau sudah ada beberapa petugas jasa angkut ya. Kalau sekarang yang sedang viral sampah berserakan di jalan-jalan, bahkan untuk marka jalan dan sebagainya ya, ayolah ya, kita progres kita sebenarnya sudah sangat luar biasa. Kita di deadline sampai bulan November ya. Kalau seperti ini terus sih saya masih optimis ya itu selesai. Tapi kalau masyarakatnya masih belum sepenuhnya bisa diajak kerjasama ya, itu mungkin edukasi kita yang kurang. Kita akan edukasi lagi, kita gandeng semua pegiat lingkungan, pegiat sampah untuk lebih sosialisasi lagi kepada masyarakat. Ini juga di medsos masih ramai ya, di samping warga itu sampah masih berserakan di jalan, warga juga sudah memposting lewat CCTV warga-warga yang membuang sampah sembarangan. Ini masih diviralkan. Ini mudah-mudahan semuanya ya, ini sebetulnya problem bukan hanya di Kota Pekalongan, tapi hampir di seluruh Indonesia. Tapi lewat progres pembangunan, lewat program, lewat mesin-mesin yang kita datangkan, mudah-mudahan ini bisa tercapai sampai dengan deadline-nya bulan November ya, mudah-mudahan bisa kita capai. Ya, Pak, ini kapasitas 500 sampai 1 ton per jam ya, per jam. Ini kan luar biasa ya, tinggal operasionalnya nanti mau berapa jam ya, berapa shift ya. Ini nanti juga
bukan hanya di Beringharjo, tapi Krapia sudah siap, Uriban Kertoharjo ya, nanti akan tersebar di TPS 3R yang memang sudah siap. Ini Pekalongan kedatangan insenerator baru Pak, ini nantinya akan ada berapa insenerator Pak di Kota Pekalongan? Yang sudah ini 3, yang nanti perubahan 3 lagi sudah kita anggarkan, dan termasuk pembangunan hanggarnya juga sudah kita anggarkan dari DPUPR. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Totalnya nanti berapa berarti Pak? Total apanya? Total inseneratornya Oh, akan dimiliki tahun Kota ini Pekalongan? yang baru datang ya, yang kita datangkan 6. 6. Pak, kalau sisa pembakaran Pak nanti digunakan seperti apa Pak? Ya, sisa pembakaran tadi ada untuk paving block ya. Untuk kekuatannya itu tergantung campurannya. Kalau tadi yang didemokan di sini ya nggak ada 5 menit ya, itu ya nggak ada 5 menit. Abu 40%, pasir 40%, semen 20%. Kalau memang mau lebih kuat dan sebagainya, tinggal semennya kita perbanyak, ya kita tambah 30 atau 40% itu bisa lebih kuat. Pak, kalau pembakaran tanpa asap seperti apa? Ya ini tadi sudah ini teknologinya mungkin dari dari Otan nanti bisa menjelaskan. Tapi tadi sudah di demo, kita juga sudah lihat memang tanpa asap. Teknologinya seperti apa, bahannya seperti apa, nanti dari PT yang akan menjelaskan. Terima kasih Bapak. Oke.